Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, dengan Bu Nisa. Di sini Bu Nisa akan melanjutkan video yang selanjutnya yang sudah teman-teman lihat terkait dengan Living Values Education. Yang pertama mungkin tentang nilai kedamaian ya, kemudian nilai penghargaan, kemudian nilai cinta, toleransi, dan selanjutnya adalah nilai kerjasama dan tanggung jawab. Karena ada 12 nilai, sebagian kita secara sinkronus dan yang sebagian asinkronus dengan video, dan kami berharap video ini bisa menyampaikan beberapa materi penting buat teman-teman terkait dengan nilai-nilai living values ya. Yang akan saya sampaikan adalah tentang nilai kerjasama dan tanggung jawab. Dua nilai yang saling berhubungan, dua nilai yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga kita satukan dalam satu kali pertemuan perkuliahan. Baik teman-teman, mohon izin untuk share screen untuk materi nilai kerjasama dan tanggung jawab. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman, masih proses. Oke, mohon bersabar teman-teman. Sedang oke. Yang akan saya sampaikan adalah pertama tentang nilai tanggung jawab. Nanti kita langsung lanjut ke nilai kerjasama. Oke, sebentar, ini sedang proses ya. Ya, oke. Biar tampak kelihatan teman-teman. Oke. Living Values Activity for Children untuk usia 8 sampai 9 tahun. Nilai tanggung jawab oleh saya sendiri, Bu Anissa Apriani, MPD dari Universitas Almata. Semoga teman-teman tetap semangat, selalu sehat. Kita belajar sampai akhir, semoga menambah ilmu dan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, nilai yang akan kita pelajari bersama adalah nilai tanggung jawab atau responsibility. Baik, seperti biasa yang akan saya sampaikan adalah tujuan dari nilai tanggung jawab. Apa tujuan kenapa kita belajar tentang nilai tanggung jawab? Mungkin nilai tanggung jawab itu adalah nilai yang familiar ya, yang biasa kita tanamkan kepada peserta didik tentang nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu penting karena berkaitan dengan aktivitas kita, baik dari
sekolah, rumah, atau masyarakat itu pasti punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab sebagai pendidik, tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, itu perlu. Kita wajib menanamkan nilai itu pada diri kita dan orang lain, khususnya kepada anak-anak. Sejak usia dini, mereka harus paham apa tanggung jawab mereka sebagai anak dan sebagai siswa. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kognitifnya, pengetahuannya. Apa yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab? Konsep kognisi itu tetap penting, harus kita pahamkan apa itu tanggung jawab. Apa definisi tanggung jawab? Sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan perkembangan mereka. Mereka harus memahami apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Oh, tanggung jawab saya di rumah apa sebagai seorang anak? Oh, tanggung jawab saya sebagai siswa apa di sekolah? Tanggung jawab saya sebagai anggota masyarakat itu apa? Jadi anak-anak perlu tahu apa tanggung jawab mereka. Mereka harus paham itu ya. Dari sisi yang paling penting adalah pengetahuan. Maaf. Sebentar. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan kita mempelajari nilai tanggung jawab adalah untuk kita tuh selain tahu juga kita merasakan betapa bahagianya, senangnya menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kita harus happy, harus antusias, harus semangat ketika kita bertanggung jawab. Jadi nilai itu tidak hanya kita tahu definisinya, tahu artinya, tapi kita juga senang melakukannya. Melakukan aktivitas yang bertanggung jawab itu sangat membuat kita jadi lebih misalkan lebih semangat untuk belajar, lebih semangat untuk berkarya, semangat untuk berprestasi. Nah, itu jadi dengan konsep tanggung jawab kita menjadi senang melakukan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sisi kognisi, afeksi, baru skillnya kita berharap dengan teori-teori yang ada, metode-metode yang ada diterapkan dalam pembelajaran, maka dapat mengembangkan keterampilan atau skill mereka yang bertanggung jawab. Melalui apa? Bisa dengan tugas secara berkelompok, proyek, percobaan, misalkan tugas sosial, tugas bersama dengan tim. Nah, itu kan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka sejak mereka usia dini. Artinya nilai tanggung jawab ini bisa kita terapkan dari usia balita, dari usia prep, dari usia PAUD, kemudian lanjut ke sekolah dasar, kelas 1 sampai kelas 6. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya, agar tumbuh rasa tanggung jawab. Nah, kemudian teman-teman akan belajar tentang butir-butir refleksi nilai tanggung jawab. Di sini tanggung jawab itu artinya apa? Definisinya apa? Indikatornya apa? Kalau dalam bahasa akademik ya, indikator misalkan. Tapi kalau buat anak SD lebih ke arti, lebih ke definisi, pengertian. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Jadi konsep mereka apa gitu ya, sesuai dengan konsep anak-anak. Oh, tanggung jawab itu berarti ini. Nah, melakukan tugas-tugas kita. Apa saja? Ya, tugas di rumah sebagai seorang anak, tugasnya apa? Tugas di sekolah sebagai seorang siswa. Tugas sebagai anggota masyarakat ketika bermain, tanggung jawabnya apa. Nah, itu kita kaitkan dengan kehidupan mereka. Jadi
Penanaman nilai itu harus bersifat kontekstual, dikaitkan dengan kehidupan nyata yang saat ini sedang mereka lakukan. Ya sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai teman ketika mereka bermain, ya kan? Bermain di lingkungan mereka. Kemudian, tanggung jawab berarti menerima apa yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Itu bisa dikaitkan dengan kewajiban mereka di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban seorang anak, apa sih kewajiban seorang anak? Itu dikaitkan dengan tanggung jawab. Kewajiban kamu di sekolah itu apa? Belajar. Belajar, tanggung jawabnya belajar, mendengarkan, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, sesuai dengan kemampuan mereka ya. Tapi kita tetap harus menggarisbawahi bahwa kita harus berusaha untuk bertanggung jawab sebagai seorang anak. Kepada orang tua kita menghormati, misalkan mungkin wajib menyayangi dan menghormati orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan. Jadi kita kaitkan dengan kewajiban mereka baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Dan tanggung jawab berarti melakukan tugas dengan integritas. Ini bisa kita sesuaikan dengan kehidupan mereka. Jadi kalau di rumah, kalau mengerjakan tugas di rumah, misalkan membantu, itu harus maksimal, itu harus dengan senang hati. Kalau belajar juga harus dengan senang hati. Jadi tanggung jawab itu jangan sampai membuat diri kita merasa terbebani, misalkan baik itu di rumah ketika bersama ayah, bunda, kakak, adik, ketika di sekolah bersama teman-teman kita belajar. Mungkin anak punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Kita harus memberikan afirmasi, penguatan kepada mereka untuk berusaha untuk bertanggung jawab. Kadang ketika sudah ada tugas yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, tapi mungkin ada beberapa kendala. Kendala itu bisa dari dalam diri, bisa dari lingkungan. Itu perlu adanya penguatan dari teman-teman. Jadi nanti kita kaitkan dengan kerjasama. Jadi tanggung jawab itu dibutuhkan tim, kerjasama antar keluarga, anggota keluarga, antar teman, dan sebagainya. Jadi 3 hal ini salah satu contoh definisi dari tanggung jawab. Baiklah. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang pelajaran nilai atau metode dari nilai tanggung jawab. Bu Nisa akan menyampaikan 2. Yang pertama, tanggung jawabku. Apa sih tanggung jawabku? Nah, kita diskusikan dengan siswa tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabmu pada dirimu sendiri. Jadi, ada tanggung jawab buat diri sendiri dan ada tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, sekarang kita menanyakan tentang tanggung jawabmu sebagai diri kamu sendiri. Jadi, kita juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Hal-hal apa yang menjadi tanggung jawab kamu sebagai siswa? Jadi, sebagai siswa itu tanggung jawab kamu apa untuk diri kamu sendiri? Itu kita diskusikan bersama mereka secara berkelompok, kelompok kecil ya, biasa 2-3 anak, atau sebangku-sebangku. Biasanya kalau di kelas dasar itu kan ada satu bangku 2 anak gitu kan, atau kalau enggak nanti kelompok besar juga bisa, tergantung jumlah siswanya. Nah, kita menanyakan kepada mereka tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai siswa. Mereka catat, mereka sampaikan secara lisan atau tertulis. Kita bimbing mereka, kita pancing mereka untuk memberikan pendapat tentang tanggung jawab. Kemudian kita membuat imajinasi. Yuk kita imajinasikan.
Bayangkan jika sebuah sekolah itu siswa tidak bertanggung jawab, apa yang akan terjadi? Jadi kita membayangkan jika kita tidak bertanggung jawab, apa yang akan terjadi? Apa dampak buruknya? Jadi mereka membayangkan hal itu, kemudian mereka menceritakan, kira-kira apa dampaknya? Dampak dari sikap yang tidak bertanggung jawab, apa yang akan terjadi? Dari masing-masing kita dengarkan pendapat mereka. Kemudian kita tanyakan, bagaimana perasaan kamu jika kamu memenuhi tanggung jawab? Nah, sekarang tadi yang tidak bertanggung jawab, yang kedua tentang yang sikap tanggung jawab. Jadi membandingkan antara hal-hal yang bertanggung jawab dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bisa dengan imajinasi, dikaitkan dengan perasaan mereka. Apa akibatnya jika bertanggung jawab? Apa akibatnya jika tidak bertanggung jawab? Nah, itu kita diskusikan, kemudian secara tim atau kelompok menuliskan di dalam mind mapping yang kreatif. Judulnya adalah mind mapping tanggung jawabku secara berkelompok. Mind mapping bisa dilakukan di kertas, gambar, kertas yang sudah disediakan oleh guru. Tinggal anak itu nanti menggambar, menulis, mewarnai sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi kita juga menumbuhkan kreativitas mereka dalam mengerjakan tugas. Dan yang kedua adalah tanggung jawab global. Berarti kalau tadi tanggung jawabku secara mandiri, nah sekarang tanggung jawab secara global, mendunia. Artinya tanggung jawab global itu berkaitan dengan kita semua, dari berbagai belahan dunia, negara, teman yang berbeda negara, bangsa, suku, dan sebagainya. Nah, itu kita akan mengoptimalkan tanggung jawab secara global. Di sini kita mulai dengan diskusi butuh refleksi tanggung jawab. Oke, anak-anak, global itu artinya apa? Dunia, luas sekali ya. Coba, tanggung jawab global itu membutuhkan peran dari seluruh umat manusia, dari berbagai kalangan, agama, bangsa, negara, dan yang lain sebagainya. Artinya, tanggung jawab global itu membutuhkan seluruh sumber daya yang ada di bumi ini yang akan memberikan kebaikan, nilai-nilai positif bagi kita semua. Jadi kalau tanggung jawab global itu berarti berkaitan dengan sumber daya yang akan menambah kontribusi, menambah hal-hal baik, hal-hal positif yang akan berdampak secara global. Nah, itu bisa dikaitkan dengan contoh tanggung jawab global itu kan satu, kita menjaga atau bertanggung jawab terhadap udara, bertanggung jawab terhadap air, bertanggung jawab terhadap tumbuhan. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kondisi sekarang, kondisi udara di seluruh dunia itu dalam kondisi apa? Oh, sedang tercemar. Nah, itu adalah tanggung jawab global. Kita kaitkan dengan tanggung jawab global. Nah, kira-kira apa tanggung jawab kamu terhadap kondisi udara saat ini? Yang mungkin tercemar, yang mungkin tidak bersih, tercampur dengan asap kendaraan, pabrik. Nah, itu gimana? Apa peran kamu sebagai manusia? Karena kamu punya tanggung jawab global. Udara itu kan bisa kotor, bisa bersih karena peran semua umat manusia. Nah, peran kita tuh apa? Apa peran kita agar kondisi air itu tidak tercemar, tidak banyak sampah, tidak terkena racun-racun, limbah, dan sebagainya. Nah, itu kan perlu peran dari semua orang. Nah, itu dikaitkan dengan tanggung jawab global.
Bisa juga dikaitkan dengan kondisi sekarang pandemi, itu kan tanggung jawab global. Jadi kondisi pandemi COVID-19 itu membutuhkan tanggung jawab kita bersama, seperti tidak berkerumun, tidak berkelompok, tidak berkumpul dalam jumlah yang besar, kemudian menjaga kebersihan satu sama lain, terus menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer dan sebagainya. Itu kan tanggung jawab global ya. Ketika kondisi pandemi itu kan butuh peran dari semua orang, dari semua negara, karena semuanya kan berdampak ya, terkena kondisi pandemi ya, harus kita melakukan tanggung jawab global untuk kebaikan, untuk perubahan agar kondisinya normal. Itu kan butuh peran. Nah, diskusi kita dengan anak-anak terkait dengan tanggung jawab global itu dikaitkan dengan kondisi yang sedang terjadi, misalkan kebakaran hutan, pencemaran air, udara, kondisi pandemi, penyakit dan sebagainya. Nah, kita ajak mereka untuk diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah global. Nah, apa tanggung jawab kamu nih? Solusinya apa? Nah, itu dibuat dalam bentuk mind mapping. Kita bisa menerapkan hal itu di kelas 3, 4, 5. Nah, karena mereka sudah mampu untuk menyampaikan pendapat. Kelas 2 pun juga bisa sebenarnya. Hanya perlu dibimbing saja. Tapi sesuai dengan tema dan subtema ya. Kita nggak boleh sembarangan menggunakan nilai. Kita harus mengkaitkan nilai itu dengan tema, subtema, KD, indikator dan tujuan. Oke, selanjutnya konsep nilai tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan nilai kerjasama. Kita akan belajar tentang nilai kerjasama untuk yang selanjutnya. Kerjasama, bekerja bersama-sama. Kalau kita memahami konsep yang sederhana itu kan kerjasama itu ya bekerja bersama gitu kan. Anak-anak pasti akan berpikir seperti itu. Nah, kita cek apa tujuan dari unit kerjasama. Oke, 1, menikmati pengalaman ya, betul. Kerjasama butuh pengalaman ya. Kita butuh praktek langsung dan kita menikmati itu. Oh, ternyata seru ya bekerja sama. Ternyata bermanfaat ya bekerja sama. Nah, bekerja sama itu bisa kita praktekkan dalam kegiatan permainan dengan anak. Ini bisa dikaitkan dengan tema subtema bermain di salah satu tematik di SD ya, ada tema tentang bermain. Kemudian dikaitkan dengan konsep budaya, itu tarian. Nah, tarian juga butuh kerjasama. Apakah hanya sekedar permainan dan tarian? Tidak. Kerjasama juga bisa kita latih dalam kegiatan sekolah, tugas secara berkelompok, percobaan, kemudian aktivitas olahraga, misalkan aktivitas di dalam kelas, membuat karya, proyek, itu kan juga butuh kerjasama. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Apa pentingnya kerjasama? Tujuannya apa sih? Kok kita harus kerjasama dengan teman? Nah, pengetahuan kerjasama bisa kita lakukan dengan sebuah drama atau role playing. Anak SD kan biasa bermain drama ya, role playing atau bermain peran. Bermain peran itu bisa menambah pengetahuan dan menambah keterampilan dalam bekerja sama. Kemudian permainan juga akan meningkatkan pengetahuan tentang kerjasama. Pekerjaan itu bisa di rumah, bisa di sekolah. Jadi untuk nilai kerjasama itu berarti bisa mencakup semua lingkungan bermain, lingkungan di rumah maupun di sekolah.
Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan bekerja sama dan berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Maksudnya adalah ketika kita mengajarkan nilai kerjasama, pasti ada teknik-teknik yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan proyek. Kita buat proyek itu dilakukan oleh kelompok yang beranggotakan beberapa siswa dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Kalau kita membuat tim itu kan harus heterogen ya, bermacam-macam kemampuan, bermacam-macam kelebihan dan sebagainya, agar mereka saling mendukung satu sama lain. Ya, kita gunakan dengan proyek kerjasama, itu dapat mengembangkan keterampilan mereka. Nah, proyek kerjasama itu bisa dilakukan di rumah dengan kakak, dengan adik ketika kerja bakti di rumah, misalkan membersihkan kamar rumah tiap hari Sabtu atau Ahad. Kemudian di sekolah dengan praktikum percobaan di lab misalkan, atau di kelas percobaan sains, atau ada proyek sosial misalkan ke panti asuhan atau ke toko dan sebagainya. Itu akan menumbuhkan, mengembangkan keterampilan mereka dalam bekerja sama. Selanjutnya adalah keterampilan bisa dikembangkan, keterampilan kerjasama dengan sebuah permainan. Jadi sering-sering kita membuat sebuah permainan yang dikaitkan dengan materi di dalam kelas atau di luar kelas. Jadi move area itu adalah teknik pembelajaran yang berpindah-pindah tempat, jangan hanya di kelas saja ya. Kadang-kadang kita ke lapangan, misalkan ke kebun sekolah, taman sekolah, itu kan bisa. Jadi dengan permainan itu kita bisa menumbuhkan keterampilan mereka dalam bekerja sama. Bahkan kerjasama bisa kita lakukan dengan tutor sebaya. Misal nih, kan siswa itu kan beragam ya, dengan kelebihan masing-masing. Misalkan si Bowo ahli matematika, bukan ahli sih, dia bisa matematika misalkan. Si Tika dia pandai atau terampil dalam bermain musik misalkan. Si Siti dia pandai dalam membuat karya, misalkan menggambar, mewarnai gitu kan. Si Benny tuh jago ya dalam bola, misalkan basket atau apa. Nah, itu kita bisa membuat tabel yang isinya ada tutor sebaya, di mana tugas tutor itu asisten guru yang akan membantu gurunya dalam mendampingi anak-anak yang masih dalam kategori lambat. Nah, itu juga dalam bentuk kerjasama juga. Jadi kerjasama dengan guru membantu untuk membimbing teman-temannya yang masih dalam kategori lambat dalam belajar. Oke, butir-butir refleksi nilai kerjasama mencakup 1. Kerjasama itu apa, anak-anak? Ya, kerjasama itu ya bekerja bersama untuk saling membantu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi kalau bicara tentang kerjasama itu kan tujuannya apa sih? Kita bekerja bersama itu kan untuk saling membantu ya. Ada teman dalam satu tim yang nggak bisa tugas A, misalkan kita membantu agar apa? Tugasnya segera selesai. Jadi ketika bekerja sama itu kan perkembangan kognitif tiap anak itu berbeda ya, heterogen lah. Ada anak yang slow, high, yang fast dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk saling membantu. Di dalam nilai kerjasama itu include nilai yang lain. Jadi banyak nilai yang akan muncul dari nilai kerjasama. Setelah itu butir refleksi nilai kerjasama atau definisi nilai kerjasama itu adalah kita bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama, bukan tujuan individu.
Ketika kerjasama itu berarti kita punya visi misi bersama, tujuan bersama. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita perlu bekerja bersama. Bekerja itu ya menyelesaikan tugas bersama, garap bareng-bareng. Misalkan ada sebuah tugas dibagi perannya masing-masing. Oh, kamu tugasnya A, B, C, D. Kita bekerja bersama-sama, saling membantu untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah bekerja sama itu ya bekerja sama dengan sepenuh hati dan sabar. Ketika dalam satu tim, kelompok anak-anak dengan berbagai perkembangan kognitif, sosial, karakter dan sebagainya itu kan heterogen ya. Satu sama lain itu bekerja itu dengan sabar. Jadi kita bekerja sama tapi dengan penuh kesabaran. Harus sabar dengan teman yang slow gitu kan. Oh, harus sabar dengan teman yang fast, cepet banget gitu kerjainnya. Kemudian ketika mengerjakan tugas ya dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Jadi 3 hal itu harus include ya, bekerja saling membantu, bersama-sama, dengan sepenuh hati, dengan sabar untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itu 3 hal yang mungkin bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Oke. Satu metode yang akan saya sampaikan terkait dengan nilai kerjasama adalah jamuan. Jamuan itu akan dikaitkan dengan makan malam atau makan bersama. Itu bisa dikaitkan dengan tema sesuai dengan tema di buku tematik, atau bisa kita praktekkan ketika istirahat. Nah, bisa kita program, misalkan kita rencanakan seperti ini. Jadi teman-teman itu, anak-anak disuruh membawa makanan yang mereka punya, yang ada di rumah, dibawa pada hari Jumat ya, misalkan itu ya, direncanakan seperti itu gurunya. Anak-anak besok Jumat bawa ya makanan yang kamu punya di rumah, bawa semampu kalian. Jadi kita tidak boleh memaksa ya, bawa apel, bawa buah, bawa nasi, atau nggak boleh. Jadi kita mengajarkan mereka untuk membawa semampu mereka, sukarela lah ibaratnya. Tapi kita harus koordinasi dengan orang tua juga. Jadi koordinasi dengan orang tua, sekolah atau kelas ada sebuah program namanya jamuan bersama. Program jamuan bersama itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran tematik atau non tematik, juga bisa di luar pembelajaran ketika saat mereka istirahat. Nah, itu bisa. Nah, pas hari Jumat itu teman-teman anak-anak sudah membawa makanan ya yang mereka punya. Kita jadikan jamuan kerjasama itu adalah permainan yang asik dan bermakna, yang menyenangkan. Nah, ayo anak-anak sudah bawa makanan yang kalian punya di rumah. Sekarang ayo kita membentuk lingkaran besar di kelas atau di lapangan, boleh, di mana saja boleh. Atau misalkan ya tidak ada tempat yang luas, kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya sekitar 10. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B misalkan, kalau misalkan jumlah siswanya besar. Nah, kita sampaikan ke siswa, hari ini kita akan mengadakan makan siang bersama. Ayo keluarkan makanan yang kalian bawa dari rumah. Selanjutnya, Bu Nisa akan menyampaikan satu syarat. Nah, kalian berpura-pura bahwa siku kalian tidak bisa bengkok. Nah, ada sebuah tantangan ini buat mereka, buat anak-anak. Siku tidak bisa bengkok ketika mereka mau makan siang bersama. Tantangan itu kita sampaikan kepada siswa untuk mencari tahu bagaimana caranya kalian makan tanpa harus membengkokkan tangan. Ayo, setiap kelompok silakan cari solusinya. Cara agar mereka makan tanpa harus membengkokkan tangan atau siku tangannya. Bagaimana kalian akan melakukannya? Nah, itu adalah tantangan buat mereka. Guru menantang mereka, ayo semuanya silakan dari kelompok A, kelompok B,
Silakan cari cara agar kalian makan tanpa membengkokkan siku tangan kalian. Nah, nanti tuh anak-anak akan berusaha mencari cara atau solusi. Mereka diskusi gitu kan. Ya seperti biasa anak ya, ribut dan sebagainya, tapi itu menyenangkan. Biarkan mereka mencari tahu sendiri caranya. Kita hanya melihat, membimbing, menanyakan gimana kelompok A, kelompok B kayak gitu ya. Seperti ya membimbing dan mengarahkan mereka, mencari tahu apakah mereka sudah dapat solusinya. Nah, setelah itu, setelah itu baru ketika anak-anak masih belum menemukan caranya, gurulah yang akan memberikan afirmasi, akan memberikan solusi, membantu memberikan solusi kepada mereka. Jadi anak-anak, agar kita bisa makan tanpa kita membengkokkan siku tangan kita adalah dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kemudian kita jawab, jadi caranya adalah dengan cara menyuapi teman kita, tapi dengan kondisi tidak bengkok ya. Jadi kita ambil makan, kita suapi teman yang sebelah kiri, seterusnya semuanya seperti itu. Nah, kita praktekkan ya bersama-sama. Silahkan kalian menyuapi teman kalian. Nah, itu adalah salah satu cara bekerja sama dalam bentuk jamuan bersama, yang akhirnya mereka bisa makan semua dengan cara disuapi. Posisinya tidak bengkok ya teman-teman. Akhirnya mereka paham, oh ternyata agar kita bisa makan semua ketika kita tidak bisa membengkokkan siku tangan kita adalah dengan cara menyuapi teman kita sehingga kita semuanya kenyang. Nah, itu adalah salah satu metode nilai kerjasama, yaitu dengan cara jamuan bersama, semuanya kenyang bersama dengan cara bekerja sama. Nah, itu yang menjadi hal positif dari metode jamuan bersama. Dan mereka akan paham betapa pentingnya nilai kerja sama. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh saudara, karena kita adalah makhluk sosial. Oke teman-teman, dari nilai tanggung jawab dan nilai kerjasama, kita akhiri dengan sebuah lagu. Kerjasama ya, kerjasama. Lagu liriknya Potong Bebek Angsa. Kerjasama, kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Kita ubah liriknya, itu bisa kalian buat ya lagu gubahan tentang nilai kerjasama dengan lagu yang lain. Kerjasama itu sikap saling bantu, tidak suka ngeluh, kerja senang hati, bersama-sama capai tujuan untuk kepentingan semua orang. Ya, kita ulang ya. Kerjasama itu sikap saling bantu, tidak suka ngeluh, kerja senang hati, bersama-sama capai tujuan untuk kepentingan semua orang. Ya, itu lagu tentang kerjasama. Dari lagu itu juga bisa kita kuatkan, kita refleksi. Jadi kalau di akhir belajar itu mesti ada refleksi ya, refleksi diri tentang tanggung jawab, tentang kerjasama, apa yang saya pelajari hari ini, nilai apa yang sudah saya dapatkan, apakah saya sudah mengalami, merasakan, melakukan. Nah, itu perlu kita refleksikan nilai itu terhadap anak-anak. Jadi kerjasama itu adalah sikap saling bantu, tidak suka ngeluh, kerja senang hati, bersama-sama mencapai tujuan. Itu konsep yang sederhana buat anak SD. Jadi dalam mindset mereka, oh kerjasama itu ini loh, sesuai dengan lagu ini. Nah itu. Jadi dengan lagu kita bisa membantu mereka untuk memahami sebuah nilai. Lagu, bermain, menggambar, mewarnai, dan metode-metode yang lain yang bisa memaksimalkan
penanaman nilai living values. Baik, terima kasih buat kerjasama kita semua, tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab saya sebagai dosen, tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Nah, itu kan kita praktekkan ya di sini ya. Kerjasama antar tim, kelompok dalam mengerjakan tugas juga kalian lakukan. Artinya nilai kerjasama dan tanggung jawab itu include untuk kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang mengikuti kuliah Living Values. Saya akhiri, semoga memberikan banyak ilmu yang positif buat teman-teman tentang nilai kerjasama dan nilai tanggung jawab. Teman-teman sudah belajar tentang tujuannya, bukti refleksi, dan metode atau pelajaran nilai kerjasama dan tanggung jawab. Sekian dari Bu Nisa, terima kasih semuanya, sehat selalu. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.